Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bitta'ati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu martabatal uliya wa manzilatal quswa, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang besar. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa safina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin di halaman 15. Halaman 15. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat, serta mengambil balas ia daripada segala seterunya, dan adalah tempatnya sekarang ini pada awan, maka guruh dan kilat itu suara cemetinya. Maka i'tikad yang demikian itu kufur, karena bersalah-salahan dengan Quran dan hadis dan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala itu terkadang zahir ia dengan rupa manusia, maka dinamai akan dia nabi dan imam. Ialah memanggil segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jikalau tiada demikian, niscaya sesat segala makhluknya. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala masuk kepada sesuatu dan bersuat ia dengan dia, maka i'tikad yang demikian kufur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya kita melihat di sini ada 3 hal yang disampaikan oleh beliau pada paragraf ini, yaitu i'tikad yang dianut atau keyakinan yang dianut oleh Rafidhiyah. I'tikad Rafidhiyah yang pertama yang beliau sampaikan pada paragraf ini adalah keyakinan mereka atau i'tikad mereka bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu akan kembali ke dunia. Jadi nanti Sayyidina Ali menurut keyakinan mereka itu akan kembali ke dunia ini dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat. Maksudnya sebelum hari kiamat. Jadi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu datang, maka Ali bin Abi Thalib itu hadir kembali di tengah-tengah mereka serta mengambil balas ia daripada segala seterunya. Bahasa kita yang agak sedikit ekstrim, balas dendam
terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti beliau. Dan tempatnya sekarang adalah pada awan. Jadi menurut keyakinan mereka, Sayyidina Ali itu tidak dikuburkan, ya, tidak dikuburkan, tapi berada di atas awan sana. Ada juga yang mengatakan dia diusung oleh para malaikat. Jadi mereka memang mengakui tentang kewafatan, tetapi mereka tidak mengakui bahwa dikubur di bumi. Tempatnya sekarang katanya di atas awan sana. Nah kemudian guruh dan kilat itu suara cemetinya. Jadi kalau ada menggelegar misalnya suara petir, kemudian ada kilat yang menyambar, itu menurut mereka cemeti dari Ali bin Abi Thalib. Iktikad semacam ini kata Syekh Muhammad Asy-Syaikh Al-Banjari itu adalah kufur. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu al-khulafaur rasyidun dan beliau adalah khalifah yang keempat, itu memang meninggal dunia, wafat. Beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ada riwayat yang mengatakan pembunuhan itu terjadi pada waktu subuh, di saat beliau sedang sholat subuh. Di saat beliau sedang sujud, tiba-tiba Abdurrahman bin Muljam yang memang sengaja berada di dekat beliau menghunjamkan pedangnya yang beracun, sehingga beliau terluka parah. Abdurrahman sendiri sempat ditangkap oleh para sahabat yang lain dan akhirnya juga dihukum mati. Tapi Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, tidak terselamatkan, dan beliau dikuburkan di Irak. Kuburnya bahkan masih ada di sebuah masjid namanya Masjid Najab namanya di situ. Jadi para pemirsa, makam beliau sebenarnya ada, tapi oleh pendapat Rafidiyah yang ini beliau tidak dikuburkan. Beliau sekarang sedang berada di atas awan sana. Pada waktu kecil ya, saya juga masih ingat ada cerita-cerita macam ini yang mirip ya dengan yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini. Orang tua dulu pernah menceritakan bahwa Sayyidina Ali itu memang tidak dikuburkan. Cerita dulu yang pernah saya dengar waktu saya masih kecil. Tetapi dimasukkan dalam sebuah keranda, diusung oleh para malaikat, dan itu katanya sampai nanti hari kiamat akan dibawa oleh malaikat. Kenapa? Alasannya karena bumi tidak mau menerima jasad Ali bin Abi Thalib. Ini menarik para pemirsa, pendapat ini atau cerita ini. Walaupun kita tidak tahu sumbernya dari mana, tapi waktu kecil saya pernah dengar cerita itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan cerita yang pernah saya dengar waktu masa kecil saya dulu. Jadi menurut cerita itu, Sayyidina Ali tidak diterima oleh bumi sehingga dia tidak bisa dikuburkan di bumi ini. Akhirnya oleh malaikat dibawa ke atas langit dan dia diusung oleh para malaikat. Nah, kalau mau tahu katanya bagaimana ramai dan banyaknya malaikat-malaikat yang mengusung keranda Ali bin Abi Thalib itu, silakan kalian tutup telinga dua-duanya, kencang-kencang ditutup kiri kanan, akan ada suara di situ. Suara itu katanya suara gemuruhnya para malaikat yang sedang membawa Ali bin Abi Thalib. Sampai sebegitunya cerita yang pernah berkembang di Kalimantan Selatan yang pernah saya dengar. Kemudian yang kedua, kenapa bumi tidak mau menerima jasadnya Ali bin Abi Thalib? Cerita itu mengatakan, saya ulangi ini cerita orang-orang tua, bukan dalam kitab ini maksud saya. Cerita orang-orang tua yang pernah saya dengar. Katanya suatu saat Ali bin Abi Thalib itu kena penyakit bisul, ada bisul di belakang beliau, ada bisul yang sangat sakit lah kalau boleh disebutkan. Beliau sangat merasa sakit. Pada saat beliau
ada bisul itu, tiba-tiba ada pengumuman dari Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk bersiap-siap melakukan perang karena ada musuh yang akan menyerang. Nabi pun menyerukan siapa yang ingin ke medan perang silahkan segera mendaftar. Kan di zaman Nabi belum ada prajurit yang reguler, semuanya sukarela sifatnya, siapa yang mau jihad fisabilillah silahkan ikut mendaftar. Ali bin Abi Thalib itu memang senang perang beliau. Kalau ada kesempatan untuk berjihad beliau akan selalu tampil. Tapi karena ada bisul, sakitnya luar biasa, beliau mendapat kesulitan. Akhirnya menurut cerita itu beliau berteriak sekencang-kencangnya di rumahnya sampai bisul itu pecah. Nah pada saat beliau berteriak itulah dengan suara yang sangat kencang, di halaman rumah ada seorang budak perempuan yang lewat membawa sebotol minyak goreng. Maka ketika mendengar suara Ali yang sangat kencang itu, dia terkejut dan terlepas. Akhirnya tumpah minyaknya ke tanah. Tumpah itu minyaknya. Dia pun menangis karena takut dimarahi majikannya. Ketika Ali bin Abi Thalib keluar untuk mendaftar perang, kaget melihat ada perempuan di tengah jalan menangis. Beliau tanya, kenapa kamu menangis? Dijawab oleh perempuan itu, ini minyak yang baru saja aku beli tumpah, aku takut dimarahi oleh majikanku. Kenapa jadi tumpah? Karena mendengar suara sampean tadi, suara bapak yang sangat keras, saya terkejut, terlepas. Maka menurut cerita itu kemudian tanahnya digaris yang basah itu oleh Ali bin Abi Thalib, botol ditegakkan, kemudian digali sedikit, diperas dengan kekuatan yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib, sehingga minyak itu pun kemudian keluar kembali ke botol, satu botol persis satu botol. Nah saking kencangnya menurut cerita itu genggaman Ali bin Abi Thalib yang memeras minyak itu dari tanah itu kesakitan luar biasa. Maka tanah itu pun bersumpah, demi Allah aku bersumpah aku tidak akan mau mengandung jasadmu hai Ali bin Abi Thalib kalau kau wafat nanti. Para pemirsa, sebegitu jauhnya cerita itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya paham-paham yang terkait dengan Rafidiyah ini memang sudah ada dan berkembang di daerah kita. Itu waktu saya masa kecil seperti itu. Nah ternyata di sini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu memang tidak dimakamkan. Sejarah membuktikan ada makamnya di Irak sana. Tetapi pendapatnya tetap berkembang mengatakan bahwa sekarang tempatnya ada di awan, maka guruh dan kilat itu suara cemetinya. Ini iktikad yang oleh Ahlussunnah wal Jamaah dinilai tidak benar. Makanya Syekh As'ad Al-Banjari mengatakan dengan sangat tegas, iktikad yang demikian itu kufur. Kemudian yang kedua yang dibicarakan beliau di sini adalah iktikad orang-orang Rafidiyah bahwa Allah Ta'ala itu terkadang zahir ia dengan rupa manusia, maka dinamai akan dia nabi dan imam. Ialah memanggil segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jikalau tiada demikian niscaya sesat segala makhluknya. Nah ini Allah menjelma ke dalam tubuh manusia dalam wujud nabi atau dalam wujud imam. Makanya dalam kepercayaan mereka imam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki pengetahuan lahir dan batin yang sangat dalam, dan imam itu juga maksum karena pada diri imam itu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatu. Dugaan saya barangkali paham-paham semacam inilah yang melahirkan nanti paham wahdatul wujud. Wahdatul wujud paham penyatuan manusia dengan Tuhan dengan berbagai variasinya. Ada yang namanya hulul, ada yang namanya ittihad dengan sekian macam variasinya. Tapi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terkadang bisa zahir dengan rupa manusia. Jadi berarti rupanya manusia, isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana mungkin Allah bisa masuk ke dalam diri makhluknya? Dan dia berperilaku seperti kelakuan Allah, katanya punya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu adalah sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham semacam ini
Paham semacam ini juga dengan sangat tegas dikatakan oleh Syekh Asad Al-Banjari bukan paham yang benar. Jadi kalau misalnya orang-orang mengatakan bahwa Allah masuk ke dalam diri manusia, siapapun dia, Allah menjadi satu dengan manusia, Allah bertempat hulul pada diri manusia, itu paham yang tidak benar. Itu paham yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham semacam ini terkadang para pemirsa mudah sekali berkembang di tengah-tengah masyarakat. Orang ingin menunjukkan keistimewaan seseorang yang dianggap sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia dan orang yang agung, sehingga sampai-sampai Allah berada di dalam dirinya, menyatu dengan dirinya, zahir dalam bentuk dirinya. Karena itulah sekali lagi para pemirsa, dengan paham ini maka orang-orang Rafidiyah memiliki imam yang tidak pernah salah dalam pandangan mereka. Jadi walaupun misalnya andai kata ini misalnya secara nyata terlihat dengan kasat mata dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bagi mereka tetap tidak. Itu hanya zahirnya, batinnya tidak. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paham orang-orang Rafidiyah. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham-paham semacam ini sekali lagi bukanlah hal yang mustahil, masih berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi ada satu penelitian yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Persia itu Iran. Dan kita tahu Iran itu adalah pusatnya Syiah. Karena itu maka beberapa keyakinan, kepercayaan, dan juga bahkan ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang aktivitas itu menunjukkan kesamaan dengan ajaran-ajaran Syiah. Maka dari itu mereka berkesimpulan Islam datang ke Indonesia asalnya dari Persia. Ini salah satu para pemirsa dari sekian banyak teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Salah satu di antaranya berpendapat datang dari Persia atau dari Iran. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di dalam paragraf ini yang disampaikan oleh beliau adalah dan setengah mereka itu adalah itikadnya, kata beliau, bahwa Allah Ta'ala masuk kepada sesuatu dan bersuat ia dengan dia, maka itikadnya demikian itu kufur. Jadi kalau yang tadi Allah itu muncul zahir dengan rupa manusia, maka disebutlah orang yang wujudnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nabi atau dalam bentuk imam. Kalau ini tidak, Allah masuk kepada sesuatu dan bersuat. Bersuat itu kalau bahasa kita tuh bersatu ya, bersuat atau berhimpun, bersatu. Jadi ini ada benda, Allah masuk dalam sana menurut kepercayaan ini, maka benda itu pun menjadi satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu seperti apa ini bentuknya, tapi ini mirip seperti yang saya sampaikan dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan penyatuan diri manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini beliau tidak menyebut otomatis kepada manusia, sesuatu apa saja bisa jadi bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan jadi banyak sekali ini. Di tempat-tempat mana, benda-benda apa, termasuk manusia apa, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa menyatu kepada manusia, bisa menyatu kepada barang, bisa menyatu kepada benda-benda tertentu. Tidak disebutkan di sini maksudnya sesuatu itu. Yang umum terjadi itu biasanya seperti yang kita bicarakan sebelumnya, itu adalah penyatuan diri manusia. Jadi orang itu menghilangkan sifat kemanusiaannya
kemudian masuk ke dalam bakanya Allah, dari situ kemudian dia menyatulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang perasaan tentang dirinya, yang adanya perasaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu teorinya teori ittihad namanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat pada diri manusia, itu teorinya teori hulul. Dan catatan kita para pemirsa, hulul itu tokoh utamanya ada Al-Hallaj, dan Al-Hallaj itu adalah orang Syiah Rafidiyah. Jadi paham ini memang dimiliki oleh orang-orang Rafidiyah. Karena itulah maka Syekh Hasan Al-Banjari mengatakan dengan tegas, maka etikat yang demikian itu kufur. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, dan bahkan tidak sesuai dengan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, pencipta, tidak akan sama dengan makhluknya. Dia tidak akan bisa bersatu dengan manusia sebagai makhluknya. Ini bukan kepercayaan dari Islam datangnya, ini kepercayaan dari non muslim. Memang ada kepercayaan macam ini, bahkan sebelum Islam datang, yang mengatakan bahwa dulu namanya dewa-dewa para pemirsa. Jadi dewa itu bisa masuk ke dalam penguasa, ke dalam seorang raja misalnya, ke dalam diri seorang raja. Maka raja itu adalah penjelmaan dari dewa. Jadi masuk ke dalam diri atau tubuh raja yang bersangkutan. Nah, paham semacam ini masuk juga ke dalam dunia Islam. Akhirnya dianut oleh sebagian orang yang memiliki paham semacam itu. Termasuk diantaranya adalah paham yang dianut oleh Rafidiyah yang seperti ini. Karena itulah maka sekali lagi kita sebagai muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah patut mewaspadai setiap pemikiran aliran yang berkembang di lingkungan kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada pendapat bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Iran, dari Persia, dan Iran itu adalah Syiah. Banyak sekali kepercayaan, keyakinan, bahkan praktek ya, itu yang sama dengan praktek yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, disadari atau tidak, kalau kita tidak tahu persis tentang ajaran mereka dan juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, kita bisa terbawa arus pemikiran semacam ini. Akhirnya kita ikut meyakini, nauzubillah, ikut beriktikad, ikut berkeyakinan, padahal menurut Syekh Hasan Al-Banjari, iktikad semacam itu adalah iktikad yang kufur. Seperti ini yang terakhir itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk kepada sesuatu, kemudian bersatu dengan itu, dan jadilah benda itu atau manusia itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisah lagi, enggak tahu mana manusia, makhluk, mana khaliknya, mana Allah, mana hambanya, tidak tahu. Bahkan kadang-kadang dalam teori mereka itu, orang yang sudah bersatu dengan Allah menyampaikan ucapan-ucapan seolah-olah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut namanya madzub. Jadi dia mengatakan misalnya subhani subhani ma'azma sa'ni, maha besar aku, maha besar aku, maha suci aku, dan maha besar aku, maha besar aku. Tapi dalam kepercayaan mereka itu bukan ucapan manusia, itu ucapan Allah yang muncul dari mulut manusia. Kenapa? Karena Allah memang sudah bersatu dengan dia. Ini paham para misalnya. Kalau kita di Banjar ini biasanya disebut ilmu sabuku. Biasanya tidak perlu sembahyang lagi, tidak perlu puasa lagi, karena siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dirinya sudah menjadi Tuhan. Ini sebabnya maka dikatakan oleh Syekh Al-Banjari menjadi kufur tadi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara dan melindungi kita dari paham-paham yang tidak benar, dari i'tikad dan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terbimbing ke jalan yang lurus, mustaqim, ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna min sulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil halakil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.